Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup semakin sulit. Dan ada banyak orang di dalam dunia ini begitu sibuk untuk menyelesaikan segala persoalan kehidupannya dan tidak lagi melihat kepada sesama yang membutuhkan di dalam kesulitannya. Saat ini kita berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Sebelum kita akan membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang merendahkan diri dan membawa ucapan syukur karena Engkau senantiasa menaungi kehidupan kami dengan penyertaan-Mu yang menolong kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu ya Tuhan, kami selalu membutuhkan Engkau. Ketika hari ini kami akan melangkah di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan, maka kiranya kebenaran firman Tuhan akan menolong kehidupan kami untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah, ya Bapa kami. Ini kami Bapa yang berdoa, kami yang bermohon kepadamu, kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 4b hingga ayatnya yang kelima. Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara-saudaraku, kitab Injil Matius pasal 27 ayat 4b hingga ayatnya yang kelima ini sedang menggambarkan situasi ketidakpedulian pemuka agama Yahudi, yaitu mengabaikan dan membiarkan masalah orang lain menjadi masalahnya sendiri. Padahal mereka adalah pengawas keagamaan Yahudi yang berkaitan dengan hukum Taurat. Mereka sangat tahu tentang keagamaan. Tetapi mengapa mereka melakukan hal yaitu ketidakpedulian terhadap orang lain? Maka dalam bagian ini kita melihat pada ayatnya yang kelima, akibat dari ketidakpedulian mereka, keegoisan, hanya mementingkan diri mereka sendiri. Apa yang hendak mereka capai sudah terwujud, maka Yudas mereka biarkan dan berkata, "Itu urusanmu sendiri." Akibatnya, Yudas merasa sangat bersalah. Ia begitu tertekan sehingga ia menghadapi kesulitannya sendiri, dan pada akhirnya dia tidak punya pegangan kehidupan yang penuh pengharapan, dan Alkitab mencatat bahwa ia menggantung diri. Saudara-saudaraku, belajar daripada pembacaan kita saat ini, maka kita orang percaya diajak untuk mau terlibat dalam persoalan hidup atau masalah yang dihadapi sesama kita yang sedang membutuhkan. Sebab hal-hal kecil yang kita lakukan sekalipun yang bersifat empati, bisa merasa, bisa mengalami apa yang dialami oleh orang lain, maka itu akan sangat berarti bagi mereka. Kita senantiasa diingatkan sebagai keluarga dan pihak gereja perlu untuk menanamkan secara dini
rasa empati terhadap sesama manusia, yaitu rasa peduli terhadap berbagai hal yang dirasakan dan dialami oleh orang lain. Kita harus menyadari Tuhan mengutus gereja untuk bersaksi dan melayani. Di sekitar kita, banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Sebab bantuan kita dapat berdampak kehidupan sesama kita lebih baik dan membawa kehidupan yang saling membangun. Sehingga ketika orang lain merasakan dampak dari kehadiran kita, ada rasa bahagia yang bisa tergambar dari raut mukanya, yaitu dengan penuh senyuman. Saudara-saudaraku, melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita terpanggil dalam tugas kita untuk saling membangun dan menguatkan. Itu adalah wujud kasih yang nyata. Jangan kita membiarkan sesama kita dalam keterpurukan mereka, sehingga bisa saja mereka mengambil keputusan yang keliru, bisa saja membinasakan kehidupan mereka, sama seperti Yudas yang tidak mempunyai harapan sehingga dia menggantung diri. Saudaraku, kiranya melalui firman Tuhan ini kita akan semakin memperhatikan keadaan di sekitar kita. Saat ini pun kita mengalami krisis secara global. Perekonomian mengalami penurunan besar yang berdampak luas pada banyak segi kehidupan. Sehingga manusia begitu sulit memenuhi kehidupan sehari-hari. Tetapi juga ada yang sudah mapan dalam kehidupan mereka, tetapi belum terpuaskan segala keinginan-keinginan mereka. Saat ini kita belajar dari firman Tuhan. Gereja terpanggil di dalam kasih karunia Tuhan untuk bagaimana kita melaksanakan kehendak Tuhan, yaitu kita membangun diri kita, tetapi kita juga tidak melupakan untuk membangun kehidupan bersama di dunia ini. Harmonisasi kehidupan, kesejahteraan dan kedamaian pasti akan dialami oleh kita semua, karena kita sebagai gereja benar-benar sadar untuk melakukan apa yang seperti Tuhan inginkan. Tuhan Yesus kiranya menolong kita sekalian, sehingga kita mampu untuk melaksanakan tugas sebagai terang dan garam dunia di dunia saat ini. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh menjadi berkat, yang akan menuntun dan menerangi perjalanan kehidupan kami. Kami mampu untuk mengambil setiap keputusan dengan bertitik tolak dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang boleh menjadi bagian kehidupan kami melalui firman ini boleh berdampak dengan sangat besar di dalam kehidupan kemana kami pergi dan berada. Ya Roh Kudus, bimbing kami supaya kami kuat untuk melaksanakan tugas panggilan kami yang mulia ini. Kami bersyukur dan kami membawa doa kami ini di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Damai di hati.